Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya lah kita pada sore hari yang insya Allah penuh barokah ini dapat berjumpa kembali dalam acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Tak lupa sholawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat beliau, para keluarga-keluarga beliau, dan pastinya para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Syiar Ramadan di kesempatan episode kali ini, tema yang kami angkat adalah akhlak mulia Rasulullah yang membumi. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai tema kita ini telah hadir bersama-sama kita di studio TVRI Bangka Belitung, yakni guru kita semua Ustadz Haji Kemas Mahmud. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat Bang Mulyo, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kita senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Dan kita juga ingin menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairun Nisa, Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Gimana nih kabarnya? Masya Allah, tetap bersemangat ya Bu ya. Meskipun sebentar lagi akan berbuka puasa nih Ustaz ya. Dan saya juga ingin menyapa kawan-kawan dari Hijrah Project. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Gimana, puasanya lancar ya? Oke. Kita langsung ke Ustadz Kemas. Ya. Ustadz, ya, tema kita akhlak mulia Rasulullah yang membumi. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan terlebih dahulu nih terkait dengan tema kita. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang berbahagia, khususnya di program spesial Syiar Ramadan tahun 1447 Hijriah yang berbahagia, juga segenap jamaah yang hadir di studio pada kesempatan kali ini. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah Allah sampaikan kita, Allah mudahkan kita, Allah karuniakan kita banyak pertolongan sehingga kita masih bisa merasakan kenikmatan menjalani jamuan bulan puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang diterima, amal kita amal yang diterima, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pula dari Nabi kita Muhammad SAW nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah hari ini kita membahas tentang akhlak sebaik-baik manusia, akhlak dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu bahwa Rasul diutus ke muka bumi ini diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam sebuah sabdanya Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan pada saat Nabi diutus, itu masa itu dikenal dengan masa jahiliyah. Masa yang sangat terbelakang, masa yang jauh dari kemuliaan. Makanya pada zaman itu judi merajalela, penyembahan berhala di mana-mana. Ka'bah sebagai rumah Allah yang mulia tapi tidak diperlakukan mulia. Bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup, dikuburkan dalam keadaan masih hidup. Betapa terpuruknya zaman itu. Maka diutusnya Nabi kita Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Dan nabi-nabi yang Allah utus ini, selain mereka mengajak kepada Allah dan Rasulnya, tentunya Nabi Muhammad sebagai khatamal anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Kalau kita mengikuti Nabi, ya, itu tentunya cenderung lebih sangat dimudahkan. Kenapa? Karena Nabi pun adalah seperti kita, manusia. Nabi bukan seperti superhero yang digambarkan sulit untuk diikuti. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ini adalah perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Qul innama ana basyarun yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian, yang Allah berikan wahyu kepadaku. Jadi Nabi ini manusia yang bisa diikuti. Manusia yang seperti kita, punya keluarga, fisiknya sama seperti kita, kondisi dirinya pun bisa sedih, bisa tertawa, bisa bahagia. Jadi semuanya pun bisa kita ikuti dalam keseharian kita. Maka tidak ada contoh terbaik yang kita bisa ikuti dari semua akhlak yang dicontohkan oleh Nabi ada pada dalam diri Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha dzikran katsira. Sungguh telah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW itu suri teladan, uswah hasanah. Ya, jadi kita ini tidak perlu jauh-jauh. Banyak orang hari ini salah pilih contoh, salah pilih idola, salah pilih siapa teladan kehidupan. Makanya hidupnya tidak pernah bahagia sebenar-benarnya. Kalau pengen bahagia, jadi ayah yang baik, contohlah Nabi Muhammad, ayah yang baik. Jadi suami yang baik, contohnya ada pada diri Nabi Muhammad, suami terbaik. Kalau pengen jadi anak soleh, Nabi Muhammad anak yang soleh. Bahkan bukan hanya kepada ibunya yang tidak pernah mengasuhinya, dalam tanda kutip 4 tahun usia Nabi sudah ditinggal wafat. Tapi ibu susunya saja diperlakukan dengan baik, Halimatus Sa'diyah. Kalau pengen jadi cucu terbaik, Nabi cucu terbaik. Jadi semua komplit, lengkap, sumulia, sempurna. Kalau orang hari ini salah memilih, hati-hati, setiap kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Mudah-mudahan bersungguh-sungguh kita mencintai akhlak Nabi, mencintai semua yang dicontohkan Nabi, membuat kita dipantaskan berjumpa dengan Nabi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Oke. Masya Allah ya Ustadz ya. Bahkan saya pernah juga mendengar konflik-konflik yang pernah dijalani oleh Rasulullah itu sebenarnya begitu juga kita menjalani konflik. Misalnya konflik dalam rumah tangga nih Ustadz. Rasulullah juga pernah mengalami itu ya Ustadz ya. Misalnya seperti ketika Sayyidah Aisyah mencemburui Rasul. Itu juga sebenarnya konflik yang pernah kita alami dan bagaimana beliau menyelesaikan permasalahan itu Ustaz ya. Itu bisa juga kita contoh. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan lebih jauh Ustaz, seperti apa sebenarnya Rasulullah menyelesaikan konflik-konflik yang sering terjadi di dalam keluarga dan juga di lingkungannya. Baik. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa orang istri, dan itu bukan berarti hanya sekedar episode hidup, tapi Allah ingin menterbiah kita bahwa dari istri-istri Nabi yang banyak ini ada sifat-sifat yang mewakili beberapa sifat-sifat wanita. Sehingga ketika ada masalah yang kemudian terdapat dalam kehidupan berumah tangga, kita bisa menjalani kehidupan dan mengatasinya serta mengambil solusi sebagaimana Nabi kita Muhammad berhadapan dengan istri-istrinya. Istri Nabi kita ini mulia semuanya, ummahatul mukminin, ibu kita orang-orang beriman. Ya, ada yang tenang, ada yang periang, ada yang suka ibadah, ada yang macam-macam pola-pola yang diajarkan melalui para ummahatul mukminin. Dan Nabi bersikap dengan sikap terbaik. Bahkan Nabi dalam sebuah sabdanya mengatakan, khairukum linisaikum wa ana khairukum linisai. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istri kalian. Dan aku ini adalah contoh yang paling baik kepada istri-istriku. Jadi Nabi kita Muhammad punya akhlak terbaik, bersikap dengan istri. Kalau di rumah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi seperti orang biasa. Beliau menjahit bajunya sendiri, beliau memerah susu untuk minum sendiri, beliau bahkan menjahit sendalnya sendiri, berangkat sebagaimana biasa. Jadi Masya Allah, kita bisa meniru keseharian dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh hadis-hadis dari para istri-istri Nabi kita Muhammad dan para sahabat Rasul yang mulia. Dan juga ini merupakan salah satu hikmah ya Ustadz ya, kenapa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu bukan mukjizat yang membelalakkan mata sebagaimana mukjizat para nabi dan rasul terdahulu Nabi Musa yang membelahkan lautan, kemudian tongkat berubah jadi ular gitu ya. Atau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah wafat seperti itu Ustaz ya, yang bisa menghidupkan mata yang sudah orang buta seperti itu. Mungkin itu salah satu hikmahnya ya Ustaz ya. Bagaimana kata dalam Quran tadi, qul innama ana basyarun. Katakanlah aku ini manusia sama seperti kalian, cuma diberi wahyu. Dan Nabi Muhammad ketika berperang juga terluka, ya, tidak pakai ilmu kebal yang melanting-melanting semua, ya. Nabi menunjukkan kepada kita bahwa berharap kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, walaupun Nabi Muhammad manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Ya. Beliau adalah basyaru,
lakal bashari, tapi tidak sama dengan manusia biasa. Beliau berkeringat, tapi tidak sama keringatnya dengan keringat manusia biasa. Ya, keringat Nabi tidak sama dengan keringat kita. Keringat Nabi itu harum. Seorang sahabiah namanya Ummu Sulaim, itu ketika Nabi lagi tertidur di rumah Anas bin Malik, itu mengumpulkan keringat Nabi. Kenapa? Saking harumnya keringat Rasulullah. Jangan coba-coba kumpulkan keringat suami. Karena tidak sama dengan keringat Nabi, ya. Nanti pingsan kita, ya. Nabi manusia, tapi lakal bashari, tidak seperti manusia biasa. Ludah Nabi sembuh kakinya Abu Bakar ketika digigit ular di Gua Thur. Digigit ular tuh kakinya Abu Bakar. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi terbangun, Nabi melihat kesakitan Abu Bakar, diludah sama Nabi, sembuh. Jangan coba-coba kita ngeludah kawan kita yang tengah luka kakinya. Langsung tetanus karena kuman yang ada di mulut kita. Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, beliau manusia, tapi tidak sama seperti manusia biasa. Tidurnya tidak sama dengan tidur kita. Tidur Nabi apa? Bagaimana tidur Nabi? Yanamu ainuh wala yanamu qalbuh. Mata terpejam tapi hati terbelalak, tahu apa yang terjadi di sekitar. Beda dengan kita. Kita ini mata majam, hati mati. Sehingga rumah disatroni maling kita tidak tahu, ya. Itulah bedanya. Beda kita sama Nabi sedikit, ya. Nabi sedikit-sedikit, ya. Nabi sedikit-sedikit berzikir, kita sedikit zikir. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Makanya kita sama Nabi bedanya cuma sedikit, tapi bagai langit dan bumi. Begitulah hadirin. Tapi Nabi ini sebenarnya terlalu khusyuk atau enggak sih Ustaz sebenarnya? Oh, Nabi orang yang paling khusyuk. Bagaimana kita fahami kalau beliau sholat itu, kaki beliau itu intawarram wa intafakhar kalau sholat tahajudnya. Kaki bengkak-bengkak, pecah-pecah, saking lamanya menikmati berdiri dalam ibadahnya. Masya Allah tuh. Padahal ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma tuakhkhar. Allah sudah ampuni dosa Nabi yang dulu dan yang akan datang. Tapi kalau sholat tahajud, khusyuknya luar biasa. Ditanya sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa sholatmu seperti ini? Padahal sholatmu adalah sholat yang diterima. Dosamu sudah diampuni yang dulu dan yang akan datang. Kenapa seperti ini? Afalam akunu abdan syakura. Apa aku tidak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Karena syukurnya kepada Allah, kualitas ibadahnya, khusyuknya luar biasa. Kita ini kalau ibadah sama Allah bukan karena syukur kadang-kadang, karena ada maunya. Mau sholat itu kalau mau naik jabatan, mau sedekah itu kalau mau dapat sesuatu yang lebih baik. Kita ini mintanya beribu-ribu, sholatnya terburu-buru. Sholat Isya 4 rakaat semenit selesai, saking ahlinya. Makanya tidak menikmati kehusyuan dalam sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustadz. Kita masih akan lanjutkan kembali Ustadz mengenai tema kita, akhlak mulia Rasulullah yang membumi, tapi kita akan jeda iklan sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Ustadz, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai akhlak mulia Rasulullah yang bumi. Nah Ustadz, di sebagian masyarakat kita ini ada
biasanya mereka belajar itu Ustaz kepada seorang guru dan mereka menginginkan ilmu-ilmu yang menakjubkan ini Ustaz. Misalnya gitu. pengen belajar biar bisa terbang, dapat karomah yang luar biasa Oh, seperti iya, itu iya, Ustaz ya. iya. Atau misalnya bisa berangkat haji tapi tidak melalui pesawat terbang atau melalui Oh, gitu kendaraan ya. ruh seperti itu, hanya yang pergi ke Mekah dan Madinah seperti itu Ustaz. Ya, ya, Ini bagaimana sebenarnya menurut pandangan Ustaz? Apakah akhlak seperti ini sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah? Dan juga saya juga berpikir Ustaz, apa enaknya ya orang bisa terbang gitu, tapi dia nggak bisa ngopi. Padahal keseharian itu kan enak sebenarnya Ustaz ya. Kita bisa tidur bersama anak istri ya Ustaz ya. Ketimbang yang membelalakkan mata seperti itu. Baik, Silakan Ustaz. Masya Allah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW kalau perang terluka badannya. Kalau beliau berhaji, beliau berangkat ke tanah suci ke Mekah. Kalau beliau melakukan ketaatan-ketaatan sebagaimana syariat-syariat yang kita lakukan dicontohkan dalam keseharian. Jadi makanya Nabi SAW bersabda, man amila amalan, ya, barang siapa yang melakukan amal yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia tertolak, dia terputus, dia tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita adalah berjuang sekuat tenaga melakukan amal-amal yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari perbedaan cara syariat furu'iyah, itu tentunya itu di luar kuasa kita. Karena masing-masing punya cara-cara beribadah yang melalui para guru-gurunya, tapi tersambung harapannya, sanadnya kepada baginda Nabi SAW. Tapi secara syariat, Rasul mencontohkan semua secara jelas. Bagaimana sholat, Rasul bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rasul melakukan itu. Rasul sholatnya di masjid. Di masjid. Jadi kalau ada sebagian kaum muslimin, maaf, saya tidak mau sholat di masjid. Rasul sholatnya di masjid. Kalau bapak-bapak sholatnya di rumah, itu bukan bapak yang soleh, tapi bapak yang solehah. Sholat itu bapak-bapak ya di masjid. Sholat wajibnya. Ya, kalau kecuali ada udzur syar'i, sholatnya di rumah. Hujan badai segala macam. Rasul SAW bahkan ketika berhaji umroh, beliau menuju ke Mekah. Walaupun 4 kali umroh, baru sekali hajinya. Ya, karena mendapatkan halangan dari orang-orang kaum kafir Quraisy pada masa itu. Jadi semua syariat dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cuma ada beberapa kaum muslimin yang kemudian belajar tidak cukup dengan syariat. Tapi yang paling penting adalah hakikat. Dan ini adalah bagian dari pendalaman yang berbeda dan tentunya ada butuh waktu dan ilmu yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka-mereka yang dikehendaki insyaallah, dan tentunya ini kita menjadi jalan untuk bisa belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Ya wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah ini Ustaz? Dalam kondisi-kondisi misalnya bermuamalah dengan saudaranya, kemudian ada juga dalam canda tawa kadang-kadang. Saya juga pernah mendengar ada sahabat Rasulullah yang suka bercanda nih Ustaz. Mungkin bisa Nuaiman ya. Nuaiman betul. Radhiyallahu anhu. Yang mungkin kita juga sebagaimana kita bercanda dengan kawan kita, gimana sih Rasulullah? Baik, begitulah akhlak Rasulullah yang membumi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta. Membumi Nabi. Jadi kawan-kawan yang baik. Nabi punya kawan yang suka bercanda seperti Nuaiman, dan Nabi pun suka bercanda. Banyak kisah-kisah dalam bukunya Canda Tawa Rasul. Misalnya Rasul bercanda pada suatu saat lagi makan kurma misalnya dengan para sahabat ya, lagi makan kurma ini. Pas lagi makan Nabi SAW, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar, ada semua sahabat. Pas lagi makan, Rasul makannya kemudian banyak ya. Dan Ali lebih banyak lagi. Akhirnya biji kurma itu yang Ali diberikan kepada Rasulullah. Seakan-akan Rasul yang menghabiskan semua kurmanya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, wahai sahabat-sahabat, lihat rakusnya Nabi kita, banyaknya makan kurmanya karena semua bijinya di Rasulullah. Lalu Nabi tersenyum sambil mengatakan, Ali jauh lebih rakus, dimakan sama biji-bijinya, karena bijinya diberikan dari kepada Nabi. Jadi Nabi SAW sering bercanda dalam keseharian. Nabi adalah orang yang sebagai suami romantis kepada istrinya. Masya Allah. Sepanjang Nabi hidup bersama para istri-istrinya, Nabi tidak pernah berkata kasar, manggil pun dengan panggilan yang sangat istimewa. Banyak istri Nabi yang dijuluki dengan panggilan-panggilan yang luar biasa. Siti Aisyah dipanggil ya Humaira, wahai yang kemerah-merah pipinya. Itu kan panggilan yang menenangkan hati itu. Ada ibu-ibu yang dipanggil Humaira, kemerah-merahan. Enggak ada kan. Paling kebiru-biruan, ada yang dijagur sama suaminya. Nah, itu mudah-mudahan tidak ada di sini. Ada yang, tapi Rasulullah manggil ya Humaira, ya Khadijatul Kubra, wahai Khadijah yang agung. Sampai Nabi wafat pun di pangkuan istrinya. Lihat tuh,
Usia 63 tahun wafat di pangkuan istri. Betapa mesranya Nabi dengan istri. Di pangkuan istri wafat. Makanya kalau bapak-bapak suka nyander kepalanya di pangkuan istri itu sunnah itu. Ya, ibu-ibu pulang-pulang dari sini, bapak-bapak ngelindik-ngelindik di sini kita usap kepalanya. Jangan berat, jangan. Kita ini harus ngikut akhlak Nabi SAW. Begitu ikhtiar kita. Keseharian cuma seperti itu. Nabi bercanda, Nabi tertawa. Bahkan Nabi SAW kalau istrinya mau naik unta, beliau maaf ini Nabi rela menjongkokkan duduknya, istri naik ke pahanya, diangkat dengan kelembutan sampai ke atas unta. Itu pemimpin terbaik. Kakinya diinjak sama istrinya ketika naik unta. Kita bisa nggak? Ya nggak bisa karena tidak ada unta di sini. Masalahnya kalau kita naik unta kan kaget. Nah, tapi bisa kita contoh. Suami bukakan pintu istrinya, Masya Allah. Kemudian istrinya masuk, diempes pintunya tadi. Itu juga tidak bagus. Intinya Nabi Muhammad mencontohkan akhlak yang paling luar biasa kepada istrinya, kepada sahabatnya, kepada orang tuanya, bahkan kepada orang-orang yang berbeda keyakinan sekalipun. Makanya akhlak baik itu ada 3 levelnya. Ada hasanah, ada mahmudah, ada azimah. Ini akhlak yang membumi. Hasanah itu akhlak baik yang kalau orang berbuat baik kita balas dengan kebaikan yang sama. Ini level paling rendah. Dikasih orang ikan 1 kilo ikan ciu, kita balas 1 kilo ikan ciu juga. Selevel. Kalau pengen lebih tinggi, mahmudah namanya. Mirip nama saya, Mahmudah. Nah, mahmudah itu apa? Dikasih orang perbuatan baik, kita balas dengan yang lebih baik. Masya Allah. Dikasih orang ikan ciu 1 kilo, kita balas ikan tenggiri 2 kilo. Luar biasa itu. Dibalas dengan yang lebih baik. Dan ini lebih tinggi kemuliaannya. Yang lebih istimewa yang ketiga. Ini yang akhlak Nabi. Azimah. Apa azimah ini? Ketika orang berbuat baik, dibalas dengan yang lebih baik. Hebatnya ketika orang berbuat buruk, dibalasnya dengan kebaikan. Itu akhlak Nabi. Makanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Nun Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad punya akhlak yang sangat azim, agung, luar biasa. Kalau orang berbuat baik sama kita, kita balas berbuat baik kan wajar. Nabi Muhammad itu pernah diludahi, beliau senyum. Bayangkan sama orang Yahudi itu. Coba kita kita balas tuh. Ludah, terjadilah peperangan ludah di sana. Yang ngeludah Nabi sakit. Nabi datang ke rumah, bawa makanan itu. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, ada makanan gak? Ada 1 potong roti ya Rasulullah. Ya sudah, kita puasa saja hari ini. Ini roti untuk saudara kita yang sakit. Itu orang Yahudi, dijenguk sama Nabi, yang ngeludahi Nabi itu. Bayangkan, lagi dijenguk itu berlinang air matanya. Ya Muhammad, setiap hari saya menjahatimu, berbuat zolim padamu. Tapi ketika saya sakit tidak ada yang peduli kecuali engkau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam karena kemuliaan akhlak Nabi yang membumi tadi. Maka ini pelajaran buat kita. Kalau pengen hidup kita dimuliakan Allah, akhlak kita bukan sekedar membalas kepada orang yang baik saja, tapi belajar untuk berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Dia cemberut, kita senyum. Dia menghina, kita memuji. Dia manggil kita monyet, kita jawab bukan. Monyet, bukan. Bawa aja ke kebun binatang. Itu monyet, ini orang. Mungkin dia tidak tahu dengan monyet selama ini. Pokoknya tugas kita adalah memberikan contoh sebagaimana Rasulullah SAW memberi akhlak yang mulia kepada kita. Luar biasa. Nah Ustadz, kita ketahui bahwa di negara kita ya Ustadz ya, dan juga daerah kita ini kan daerah yang majemuk. Banyaknya tidak hanya Muslim, tapi ada saudara-saudara kita yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda keyakinan dengan kita. Ini bagaimana sebenarnya Rasulullah akhlaknya terhadap orang-orang yang berbeda dengan dirinya? Ini seperti apa? Masya Allah. Barang siapa yang membenci orang yang bukan Islam tanpa alasan, ya orang Islam, orang non Muslim lebih baik, maka sama dengan membenciku kata Nabi. Bayangkan tuh. Jadi orang kafir saja yang berbeda agama, non Muslim lah, itu adalah saudara kita. Ukhuwah ini dalam Islam ini kan ada 3 setidaknya yang paling mudah kita pahami. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah. Ini yang paling kuat. Ukhuwah sesama orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kemudian ada ukhuwah yang kedua namanya ukhuwah wataniyah. Ukhuwah sama satu bangsa, satu negara. Ini beda suku, beda negara. Beda negara, beda suku, beda agama ya. Agama. Ini saudara kita. Ada orang Buton, ada orang Bugis, ada orang Bangka, ada orang Pontianak. Semua bersaudara, walaupun beda agamanya, mereka sama-sama saudara kita. Ada yang terakhir, ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia.
semua negara ini semuanya bersaudara sebenarnya. Karena semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mencontohkan begitu. Nabi kepada orang Yahudi, beliau menjaga hubungan baik. Dulu ketika di Madinah ada suku Yahudi yang sangat terkenal, ya. Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Dan Nabi membangun hubungan yang sangat luar biasa. Bahkan hari-hari mereka kemudian banyak yang masuk Islam itu bukan karena diceramahi semua masuk Islam, tapi karena melihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada orang Yahudi yang nagih hutang Nabi sampai kecekek itu leher Nabi SAW. Nabi tidak marah, tenang saja. Umar yang sudah marah, kata Nabi, wahai Umar, bukan itu yang harus kau lakukan. Tugasmu adalah mengingatkanku untuk membayar hutang tepat waktu dan berbuat baik kepada saudara kita. Itu Masya Allah, itu masuk Islam tuh banyak terjadi karena kemuliaan akhlak, walaupun berbeda dengan agama dan keyakinan kepada yang lainnya, Insya Allah. Dan juga ada piagam Madinah ya Ustaz, kita ketahui ya. Mempersatukan dari Aus, Khazraj, dari berbagai macam suku-suku, semua dipersatukan dalam kemuliaan agama Islam ini. Masya Allah, dalam piagam Madinah pada masa Nabi tinggal di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Artinya kalau ingin membina keluarga, anak-anak dan juga lingkungan bahkan negara, ya, Rasulullah sudah memberikan contoh yang sangat mulia Ustaz ya, bahkan membumi ini dan gampang untuk ditiru. Seperti apa Ustaz? Jelas gitu ya, tampak begitu jelas dalam hadis-hadis Nabi, dalam sunnah-sunnah yang dihidupkan oleh Rasulullah SAW. Oke, nah Ustaz, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini kita kembali lagi ke digital ini Ustaz. Ya. Ini kan digital ini kan kayaknya orang tuh gampang sekali untuk memberikan komentar dengan tangan saja, bahkan walaupun mulutnya diam tapi tangannya bergerak nih Ustaz. Ini bagaimana nih Ustaz? Dengan relevansi akhlak Rasulullah yang membumi dengan digitalisasi yang saat ini dengan mudahnya seperti baik. Itu. Memang saat ini dengan modernisasi yang luar biasa, kadang-kala kita dibuat kabur dengan contoh-contoh Nabi. Handphone kita lebih banyak kita gunakan untuk mengenali dunia kekinian ketimbang sirah masa lalu yang sebenarnya terkoneksi dengan kondisi hari ini. Tidak ada pelajaran-pelajaran yang dulu diajarkan oleh Nabi, kemudian karena ini zaman modern menjadi buntu. Enggak. Bahkan apa yang diajarkan Nabi sangat sinkron dengan apa yang terjadi hari ini. Ya. Mau secanggih apapun, yang namanya akhlak itu dimanapun dia akan tetap menjadi hulu kemuliaan bagi manusia. Makanya kalau kita punya media sosial, jangan mudah ikut-ikutan komen-komen seperti yang tadi. Fokus kita adalah mengenali Nabi dan akhlaknya. Tak kenal Nabi, tak tahu cara akhlak yang baik. Mengenali Nabi, makin tahu bagaimana cara memuliakan diri dan memuliakan orang lain. Jadi mudah-mudahan kalau kita punya medsos, gunakan untuk mengenal Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba. Tidak disebut orang beriman kalau aku ini, kata Nabi, tidak lebih dia cintai ketimbang anaknya, kemudian orang tuanya. Cinta kepada Nabi harus di atas segala cinta manusia manapun di atas muka bumi, biar kita bisa mencontohi akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, oke. Semakin menarik Ustaz perbincangan kita mengenai akhlak mulia Rasulullah yang membumi, tapi kita akan jeda iklan sebentar dan ibu-ibu nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya mengenai tema kita, yakni akhlak mulia Rasulullah yang membumi. Namun tetaplah bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Dan kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairun Nisa, Desa Tanjung Gunung untuk bertanya kepada Ustadz Haji Kemas Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita itu yang tentang Rasulullah membumi. Bagaimana Ustadz berlebihan atau tidak? Ntar ngatur napas dulu. Perkenalkan dulu Bu, namanya. Nama saya Ibu Wajidu Ya. dari Majelis Taklim Khairun Nisa Tanjung Gunung. Iya Bu, Wajidu. Kalau saya paling enggak kuat. Iya. Ini pakai. Kalau sudah bicara tentang Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam. Oh, muslim. saya sampai kadang-kadang merasa berlebihan nggak ya Ustadz kalau cinta kita itu kepada seorang Rasulullah, padahal kan Rasulullah itu tidak pernah kita lihat. Ya. Tidak pernah kita bertemu, tapi kita selalu merindu, bahkan macam mana ya, pengen ketemu, tapi sementara kita kan perempuan, saya perempuan, Rasulullah kan laki-laki, apa itu tidak berdosa, sementara itu kan Rasulullah yang mulia. Tapi kalau mendengar nama Rasulullah, saya tuh kadang-kadang seperti yang berlebihan. Apakah hal itu wajar atau itu kalau kata orang sekarang itu alay gitu loh. Itu aja yang saya mau pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa ya Ustadz. Silakan dari Bu Wajidu nih gimana nih? Apakah Ya, berlebihan Masya kita Allah. mencintai Rasulullah padahal kita tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa nih? Masya Allah. Silakan. Cinta yang paling agung itu adalah cinta kepada Allah. Dan Allah menurunkan Rasulullah pun untuk dicintai oleh kita umatnya. Jadi cinta overdosis kepada Rasulullah itu menjadi sesuatu yang sebenarnya akan menyelamatkan kita. Rasul diutus ke muka bumi ini adalah untuk seluruh makhluk. Seluruh makhluk, rahmatan lil alamin. Memang ada batasan tentunya, laki-laki perempuan, karena Rasul kita adalah laki-laki. Tapi cinta ini menembus batas. Dalam tanda kutip, semuanya adalah akan membawa keselamatan buat kita di akhirat. Mudah-mudahan cinta yang besar ini membuat kemudahan yang besar untuk kita di akhirat. Dan suatu saat ada seorang Arab Badui, Nabi lagi ngaji nih. Arab Badui ini dari kampung, ya, orang kampung dengan segala keterbatasannya. Lalu nanya, pas lagi Nabi bersama sahabat, nanya ini anak orang kampung ini, ya Rasulullah, matas sa'ah, wahai Rasul, kapan kiamat? Kan kaget itu. Para sahabat itu kalau Nabi sudah bicara kiamat, itu gemetar mereka. Ini tiba-tiba ada orang Arab kampung nanya, matas sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Nabi kemudian mengatakan, membalik tanya. Kata Nabi apa kepada Arab Badui ini? Ma'adattalaha. Apa yang kau siapkan untuk menyambut kiamat itu? Apa kata beliau? Saya tidak menyiapkan apapun. Tidak dengan ibadah yang banyak dalam tanda kutip ya. Saya hanya menyiapkan hubbullahi wa rasuli. Aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi kepada beliau ini? Kepada orang Arab Badui ini? Anta ma'aman ahbabta. Sungguh engkau nanti akan menjadi orang yang dikumpulkan bersama orang yang kau cintai di dalam surga. Kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai di dalam surga. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Apa kata beliau? Tidak ada kalimat yang paling indah yang kami dengar dari lisan Nabi sesudah hari itu. Bahwa aku atau kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai di dalam surga. Aku mencintai Rasul walaupun aku jauh amalnya dari beliau. Aku mencintai Abu Bakar, tapi walaupun aku tidak bisa beramal seperti Abu Bakar. Aku mencintai Umar, walaupun aku tidak bisa beramal seperti Sayyidina Umar. Tapi bersebab cinta inilah, mudah-mudahan aku dikumpulkan dengan mereka di surga. Jadi cinta kepada Rasulullah, bersyukurlah, itu buah keimanan. Jadi kalau bunda cintanya berlebihan, tidak apa-apa. Cinta kepada Rasulullah inilah yang harusnya berlebihan. Kenapa? Karena nanti di akhirat, orang itu sibuk dengan urusan masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi, di akhirat orang tinggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibu lupa sama orang tua, lupa sama anak, anak lupa sama orang tua. Semua seperti itu. Nanti sibuk dengan urusan likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni.
Satu-satunya yang sibuk memikirkan kita siapa? Yang sibuk peduli dengan keselamatan kita siapa? Dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cinta ini harus betul-betul besar kepada Nabi. Dengan cara apa? Selain kita mencintai Nabi secara personalitinya, juga membanyakkan sholawat. Biar Allah tuntun cinta ini pada rel yang benar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian membanyakkan, mengikutkan sunnah-sunnah keseharian beliau. Itu bukti cintanya. Bukan sekedar cinta yang hanya pada lisan. Tapi cinta yang berbentuk dalam wujud menyempurnakan ikhtiar untuk menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Oke, kita lanjutkan kembali. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan Ibu. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Barina dari Majelis Khairun Nisa ingin bertanya. Semua keseharian Nabi dapat kita contoh. Bahkan zaman sekarang banyak yang salah. Contohnya poligami. Oh, waduh, ini berat ya pertanyaannya. Berat ini Ustaz. Oh, iya, Oke, dari sekian banyak sunnah Rasul, poligami ini Ustaz. Iya. Sering dicontohnya seperti apa Ustaz? Poligami memang sunnah Nabi. Karena semua yang dilakukan oleh Nabi kita adalah sunnah. Min sunnati Rasulillah. Dan bukan hanya dari Nabi Muhammad. Para nabi-nabi sebelum Nabi juga beristri lebih dari satu. Islam membatasi. Bahkan dulu Bunda, istri itu sampai 100 sebelum Islam ini diturunkan lewat Nabi Muhammad. Kemudian kita tahu Nabi Sulaiman, istrinya banyak sekali. Nabi-nabi yang lain itu banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Siti Hajar, ada Siti Sarah, ada Siti Qanturah. Ya, semuanya beristri lebih dari satu. Islam melalui Nabi kita Muhammad SAW membatasi. Ketika kita diberikan syariat ini, bahwa Rasul kita pun berpoligami, maka satu yang harus kita lakukan, salamatus sadar, lapangkan hati bahwa ini bukan nafsu dari Nabi, tapi ini syariat yang Allah yang menurunkan kepada Nabi. Sehingga kita bisa bijak. Orang berpoligami tidak kita benci, karena ini adalah bagian dari syariat kita. Ya, kalau kita membenci syariat, berarti kita tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Hanya saja, kalau kita tidak mampu melakukan poligami, khusus bagi bapak-bapak, ya, semua ini ada bagiannya masing-masing. Kalau kita tidak mampu, maka lebih baik fawahidah dalam Quran itu satu. Cukup satu. Tapi kalau kita punya kemampuan, lakukanlah dengan cara yang baik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Hari ini banyak oknum yang melakukan poligami tidak dengan cara yang benar. Diam-diam dari istri pertama, akhirnya mencari janda baru, menjandakan istri yang lama. So sweet. Tidak so sweet ini, buruk ini. Ya. Jadi dia mencari janda baru, dia menjandakan istri yang pertamanya. Gara-gara dia berpindah ke lain hati. Padahal kalau dengan syariat yang benar, dia punya kekayaan, dalam tanda kutip kemampuan harta, kemudian dia bisa menyelamatkan orang lain daripada berbuat maksiat, maka poligami bisa menjadi solusi kalau dilakukan dengan cara yang benar. Kalau Bunda tidak setuju dengan poligami, tidak jadi masalah, tapi tidak boleh membenci syariat. Tidak apa-apa Ustadz, suami saya berpoligami, asalkan saya, bukan saya yang dipoligaminya. Nah, gitu kan misalnya, biarlah orang poligami, tapi jangan saya Ustadz. Nah, itu kan kembali pada pilihan masing-masing. Karena ini syariat. Kalau ada orang yang mau dipoligami dan dia siap dengan segala konsekuensi, silahkan. Kalau dia tidak siap, ya tinggal pilih. Halalkan atau tinggalkan. Kita bijaksana dengan segala daripada suami kita melakukan maksiat, misalnya kita mempersilahkan dia poligami, itu pun pilihan. Tapi ada orang, saya tidak mau Ustaz, saya tidak membenci poligami, tapi saya tidak siap di madu. Saya siapnya diracun Ustaz. Itu juga tidak boleh ya. Jadi dia mempersilahkan suaminya nikah lagi, tapi dia tidak mau. Dia akhirnya tidak mau menikah lagi dengan suaminya kepada yang lain, itu pun pilihan. Yang jelas Bunda, poligami itu adalah bagian dari sunnah Nabi. Dan Nabi pernah beristri satu dan tidak menduakan istrinya. Siapa? Siti Khadijah. Berarti Nabi monogami juga. Dan lama monogami Nabi, lebih lama ketimbang poligaminya. Tapi setelah Khadijah meninggal, Nabi menikah lagi. Dan itu pun bagian dari sunnah. Bijak kita memandang semua syariat ini dengan baik, selama dilakukan dengan cara yang benar. Kalau caranya benar, insya Allah semuanya akan berujung pada kebaikan dan kebenaran. Tapi kalau caranya salah, nah ini yang jadi masalah. Sehingga rusak nama Islam gara-gara oknum-oknum yang tadi melakukan dengan cara yang tidak benar. Ilmunya tidak ada, tapi dia melakukan hanya mengandalkan nafsu belaka. Akhirnya rusak rumah tangganya. Kasihan anak-anaknya. Ya,
Kami banyak mendapati kawan-kawan, saudara-saudara kami yang berpoligami dengan cara yang ma'ruf. Dan alhamdulillah, rumah tangga mereka baik, istri-istri mereka pun saling berkomunikasi dengan baik. Semua kalau dijalankan dengan ilmu yang benar, insya Allah akan jadi kemuliaan. Ya, jadi yang mau poligami, ngaca dulu. Lihat ilmunya, lihat kondisi dirinya, hartanya, kecukupannya, dan mampukah berlaku adil kepada para istri-istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, tapi ending dari ayat tersebut kan sebenarnya kalau bisa satu ya Ya, Ustaz ya. betul. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya kan? Kalau kamu takut tidak berlaku adil, dalam Quran surah An-Nisa, fawahidah, cukup satu saja. Ya. Kalau perintah awalnya fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita itu dua. Perintahnya kan dua dulu, bukan satu. 2, 3, 4. Tapi kalau tidak mampu berlaku adil, fawahidah, satu. Kan jelas aturannya ini ya, Masya Allah. Kalau tidak mampu ya satu. Kalau bisa lebih dari satu, baik silahkan. Karena untuk menyelamatkan atau dalam hal-hal menegakkan sunnah-sunnah yang memang bisa dijadikan hujah untuk kita lurus niatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Gitu ya, Ibunda. Masya Allah. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Dipersilakan. Cukup ya. Ada yang ingin? Oke. Masih nggak ada ya? Oke. Kita lanjutkan kembali Ustaz mengenai akhlak Rasulullah, akhlak mulia Rasulullah yang mumi. Ustaz, Ya. Bagaimana Rasulullah ini menyikapi kesalahan orang lain Ustaz? Tanpa merendahkan Masya Allah. orang lain itu tersebut. Luar biasa. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang sangat istimewa. Arab Badui saja suatu saat datang ke masjid. Kencing di dalam masjid. Pernah dengar kisah ini? Arab Badui masuk ke masjid kencing. Sahabat yang lain murka itu. Gimana mungkin ini akhlak kurang ajar di masjid. Kencing dia. Ini Arab Badui dari pedalaman. Dia tidak tahu mana tempat yang boleh buang air, mana yang tidak. Rasul tidak melakukan kemudian kemarahan luar biasa. Karena ketika kesalahan itu terjadi, satu, mungkin orang tidak tahu itu salah. Maka Rasul mengatakan, wahai sahabatku, ya, bersihkan kotorannya. Disuruh bersihkan kotoran. Baru dipanggil pelan-pelan, diberikan pemahaman. Luar biasa ini akhlak yang baik. Makanya Rasul mengedepankan baik sangka ketika ada orang lain berbuat salah. Ini penting ini. Kita ini belajar dari kisah ini, belajarlah berbaik sangka kalau ada orang lain berbuat salah. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Kita lagi di jalan saja, ada orang ngebut, naik motor ngebut. Kita tidak boleh langsung sumpah serapah. Mintalah kecelakaan misalnya. Kita tidak tahu. Boleh jadi dia mau ke WC itu nggak tahan lagi. Cari 1001 alasan. Kita tidak pernah tahu. Boleh jadi, ya Allah dia nyari WC tidak ketemu-ketemu. Ketika kita mengedepankan prasangka, dan Rasul SAW mengajarkan itu. Ada orang kencing di masjid, beliau tenang. Ada orang menagih hutang dengan cara yang kasar, beliau tenang. Tenang. Keep cool, calm, confident. Kalau kitanya tenang, santai, kita akan percaya diri menyelesaikan masalah dengan segala urusan. Hati kita jadi lapang. Masalah itu, yang paling penting itu lapang dulu hati, baru masalah hilang. Makanya doanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li Amri. Minta lapang hati dulu ya Allah. Kalau ada orang lain bikin salah, lapangkan hati dulu untuk memaafkan. Wa yassir li amri, baru mudahkan urusan. Kita kebalik. Ya Allah selesaikan urusan saya biar hati saya tenang. Enggak mungkin. Minta lapang hati dulu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan hatiku, mudahkan urusanku, dan jadikan kekeluhan yang ada di lidahku ini hilang, agar mereka fahami apa perkataanku. Wallahu a'lam. Oke. Ustadz, saya juga pernah dengar ceramah dari seorang ustadz saja. Ya. Ustadz, salah satu sifat Nabi itu kan emang staff tadi Ustadz ya, Siddiq Tabligh Amanah dan Ya, Fatona. Tapi juga Nabi, Ustadz tadi sudah menjelaskan bahwa ada sifat basyariah. Ya, Ustadz ya, manusia, ya. sifat kemanusiaannya, dan katanya sifat basyariah ini juga disukai oleh Allah karena dengan sifat basyariah ini Rasulullah itu tidak bakalan dituhankan oleh para umatnya karena dia biasa Ya, makhluk pada umumnya, tidak seperti para nabi sebelumnya ya Ustadz ya, Ada karena yang Tuhan nih. terlalu khusyuk gitu ya Ustadz ya. Ya, Ini ya, gimana Ustadz memandang sifat basyariah dari Rasulullah SAW? Sebagaimana Nabi seperti manusia biasa lainnya, sehingga rasa-rasanya kalau manusia dijadikan Tuhan, ya kan itu menjadi sesuatu yang tidak masuk pada akal. Makanya Allah menurunkan Nabi, innama ana basyarun yuha ilayya. Aku ini manusia sama basyar seperti kalian, punya kulit, punya daging, punya rasa, punya sedih, punya tertawa.
Ya seperti kalian, bukan makhluk yang lain gitu, bukan makhluk dari dimensi dalam tanda kutip planet lain yang dianggap punya hal yang berbeda dengan manusia lainnya, sehingga tidak mungkin untuk bisa dijadikan Tuhan. Bahkan Nabi Muhammad SAW, kita pun dilarang untuk membuat lukisannya, fotonya, saking apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga biar kita nantinya tidak kemudian meremehkan Nabi manusia, tapi tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan. Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi zaman sekarang, AI. Kebayang kalau tidak ada larangan menggambar wajah Nabi, dibuat-buat orang sekarang, apapun bisa dibuat. Ya, orang-orang tuh bisa menampilkan orang yang lama. Foto Fir'aun pun sekarang bisa ditampilkan wajah Fir'aunnya, Ramses II itu. Nah, Allah jaga Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kemuliaannya. Masya Allah, luar biasa. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harusnya bangga dan bersyukur ya Ustadz ya. Kita didatangkan oleh Rasulullah yang sangat mulia seperti ini ya Ustadz ya. Bahkan para nabi pun pengen dijadikan umat Nabi Muhammad, saking istimewanya kita ini. Kenapa? Masuk surganya duluan ketimbang umat-umat lainnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat derajat umat Nabi Muhammad ini mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena kata Nabi, semua nabi berdoa dan doanya dikabulkan. Ada satu doa yang semua nabi berdoa, semuanya dikabulkan. Sementara aku ada satu doa mustajab yang tidak kuucapkan di dunia, biar nanti menjadi syafaat di akhirat. Kalau kita berangkat ke Mekah, ke Madinah utamanya, ada hadis Nabi SAW yang tertulis di daerah Raudhah itu. Syafaatku untuk umatku yang berdosa besar. Artinya dalam bahasa Indonesia itu, betapa sayangnya Nabi, orang yang dosa besar pun mendapatkan dari syafaat Rasul kita Muhammad SAW. Semoga kita dipantaskannya, ya, membanyakkan sholawat kepadanya. Mudah-mudahan itu menjadi jalan Allah mudahkan kita beroleh syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin Ustadz dapat memberikan kesimpulan singkat dan juga ditutup dengan doa untuk menambah keberkahan kita. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakar Rahman, kita bahas tentang Nabi Muhammad. Tak akan pernah habis waktu membahas kemuliaannya. Tak akan pernah habis tinta untuk menuliskan kehebatan akhlaknya. Tak akan pernah habis suara kita untuk menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling cinta kepada kita melebihi cinta orang tua kepada anak-anaknya. Cinta Nabi tersambung sampai di akhirat. Sementara cinta orang tua kadang-kala terputus karena kematian. Ketika di akhirat mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Sementara Nabi tetap mencari umat-umatnya untuk diberikan syafaatnya. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk bisa berikhtiar dapatkan syafaat Nabi. Caranya bagaimana? Hidupkan sunnah-sunnahnya, ikuti akhlak Nabi yang membumi, biar kita menjadi orang-orang yang dipantaskan beroleh syafaatnya nanti dengan membanyakkan pula salawat kepadanya. Mudah-mudahan Ramadan mengingatkan kita tentang kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar semua doa, sejatinya kami malu meminta padamu ya Allah, karena buruknya akhlak kami, kurangnya ibadah kami. Tapi kepada siapa lagi kami meminta dan memohon, kecuali hanya kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami, maafkan semua salah kami, ampuni sekelam apapun masa lalu yang pernah kami lalui. Ya Allah, sekuat tenaga kami berikhtiar meneladani Nabi kami yang mulia. Tolong kami ya Allah, agar bisa berakhlak baik, tersenyum baik, bersikap mulia kepada orang-orang kami cintai dan selama ini hidup bersama kami ya Allah. Jadikan kami orang yang bisa meniru akhlak Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kami suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang-orang yang bisa mencontoh sebaik-baik akhlak dari manusia yang paling kau muliakan. Tolongkan kami orang yang mudah mendapatkan syafaat Nabi nanti di yaumil qiyamah ya Allah. Kami rindu ingin bisa menatap wajah Rasul kami yang mulia. Kami rindu ya Allah ingin bisa mendapatkan syafaat Rasul nanti di akhirat. Pantaskan kami ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Haji Kemas Mahmud atas tausiahnya terkait dengan tema kita akhlak mulia Rasulullah yang membumi. Semoga akhlak mulia Rasulullah yang membumi ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan insya Allah kita juga kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat. Demikian syiar Ramadan di kesempatan sore hari ini. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.